PowerPoint yang bisa dilihat. Oke, selamat malam semua dari Ambon yang lagi banyak hujan. Ambon sekarang sudah jam 10 malam. Dan mudah-mudahan saya tidak ngantuk selama membawakan cerita tentang Yohanes Maria Vianney ini. Karena ini hujan itu adalah godaan besar untuk mata menjadi cepat turun ke 5 watt dan akhirnya tertidur. Tapi mudah-mudahan ini cerita tentang Yohanes Maria Vianney akan bukan hanya sekedar cerita, tetapi sambil melihat siapakah dia, kita belajar banyak tentang apa artinya menjadi pengikut Kristus. Jadi ini tidak murni satu renungan, tapi satu kisah, satu biografi singkat mengenai Yohanes Maria Vianney tentang hidup dan pelayanannya. Lalu kita akan sedikit merenungkan satu pernyataan imannya yang berbunyi, menderita dengan penuh kasih adalah tidak lagi menderita. Para saudara, ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, saya mendapatkan satu kiriman pesan seperti ini. Orang yang suka berbuat baik kepada orang lain tidak akan susah hidupnya, karena semua kebaikan itu akan kembali kepadanya. Saya mau menegaskan bagian yang pertama yang dari kiriman ini, orang yang suka berbuat baik kepada orang lain tidak akan susah hidupnya. Nah, pertanyaannya tentu saja, benarkah demikian bahwa semakin kita berbuat baik kepada orang lain, semakin kita tidak pernah lagi mengalami kesulitan dalam kehidupan? Apakah orang yang terus berbuat baik kepada orang lain itu hidupnya akan senang-senang saja? Pernyataan itu tidak sepenuhnya benar. Tidak benar. Nah, hidup dan pelayanan Yohanes Maria Vianney yang hari ini kita peringati, hari di mana ia wafat 4 Agustus 1859. Hidup dan pelayanan Yohanes Vianney membuktikan bahwa jadi orang baik justru menuntut banyak pengorbanan. Jadi orang baik justru membawa banyak derita. Karena jadi orang baik sungguhnya berarti siap untuk memikul salib. Yohanes Maria Vianney berkata, menderita dengan penuh kasih adalah tidak lagi menderita. Hidup sebagai orang-orang beriman yang terus berbuat baik, ada banyak penderitaan di sana. Tapi Yohanes mengatakan menderita dengan penuh kasih adalah tidak lagi menderita. Nah, apa makna kata-katanya itu bagi kita? Apa maknanya ketika Yohanes mengatakan menderita dengan penuh kasih sama dengan tidak ada lagi penderitaan? Nah, kita tahu Yohanes Maria Vianney adalah seorang imam yang sederhana, yang rendah hati.
Seorang imam yang kalau kita membaca riwayat hidupnya mengalami banyak penderitaan dalam hidup maupun pelayanannya. Ia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesulitan belajar saat menjadi calon imam. Ia juga mengalami penolakan dari beberapa rekan imam, dan ia yang terus berjuang demi kembalinya umat di Ars kepada Tuhan, sering mengalami godaan, mengalami gangguan setan yang konstan, yang tetap. Nah, meskipun demikian, ia tetap teguh dalam iman dan dedikasinya untuk melayani umat. Ada tantangan, ada pergumulan, ada kesulitan, tapi ia tetap melayani umat Allah. Ia tetap melayani umat di Ars. Nah, Yohanes Maria Pili adalah seorang imam yang berasal dari keluarga Katolik yang saleh. Ia lahir pada tanggal 8 Mei 1786 di desa Darly, Lyon, Prancis. Ayahnya Matius, seorang petani yang miskin, ibunya seorang yang taat beragama. Kehidupan keluarga ini baik, sehingga masyarakat setempat sangat kagum, suka pada mereka. Karena cara hidup mereka benar-benar mencerminkan kebiasaan hidup Kristiani. Sebuah keluarga sederhana yang sangat beriman. Nah, semenjak kecil Yohanes Vianney sudah terbiasa kerja keras. Ia juga menjalani kehidupan doa yang tekun. Dan itu semua terjadi karena teladan kedua orang tuanya. Sikap teladan orang tua justru berbuah dalam kehidupan Yohanes. Menjadi seorang pekerja keras, tapi juga orang yang tekun berdoa. Itu karena keteladanan. Nah, dibandingkan dengan kelima orang saudaranya, Yohanes memang anak yang terampil, rajin bekerja. Namun, ia lamban dan agak kasar, bodoh. Ia baru bisa membaca pada usia 18 tahun. Nah, meskipun kemampuannya seperti itu, ia bercita-cita untuk menjadi imam. Suatu cita-cita yang nanti dalam perjalanan kehidupannya, dalam perwujudannya, akan membawa banyak derita bagi Yohanes Maria Vianney. Nah, perjuangan menjadi imam. Ketika Yohanes berumur 18 tahun, ia minta izin kepada ayahnya untuk menjadi seorang imam. Tapi ayahnya berkeberatan. Karena tenaga Yohanes sangat dibutuhkan untuk mengerjakan pertanian keluarga. Baru 2 tahun kemudian, di usianya yang ke-20, ayahnya memberikan izin. Walaupun dengan hati yang agak berat. Yohanes kemudian belajar di bawah bimbingan Pastor Bailey, seorang imam yang amat sabar. Tetapi belajar bahasa Latin bagi Yohanes itu merupakan suatu kendala besar. Sangat sulit baginya untuk belajar bahasa Latin. Dan itu membuat hatinya menjadi patah semangat. Nah, tetapi di tengah situasi yang berat itu, belajar bahasa Latin, di tengah hati yang mulai patah semangat itu,
Yohanes kemudian memutuskan berjalan sejauh 60 mil, kurang lebih 97 kilometer menuju kapel Santo Yohanes Franciscus Regis, seorang kudus yang populer di Perancis, untuk memohon bantuan doanya. Yang ia mohonkan adalah supaya dia diberikan kemampuan untuk belajar bahasa Latin dengan lebih baik. Nah, tapi sudah siara itu, ia tetap saja mempunyai masalah dalam hal belajar, sama seperti sebelumnya. Tapi ada yang kemudian berbeda dari sebelumnya. Bedanya ialah ia tidak lagi pernah merasa patah semangat. Pelajaran bahasa Latin tetap sulit baginya, tapi ia tetap bersemangat. Nah, itu buah dari siara yang ia jalani. Nah, pendidikannya menuju sebagai calon imam sempat tertunda karena kewajiban masuk militer yang berlaku di Perancis pada masa itu. Baru pada tahun 1812 ia melanjutkan lagi studinya. Pada akhirnya Yohanes berhasil juga masuk seminari. Tetapi di seminari ia mengalami kesulitan besar sepanjang studinya. Hampir semua pelajaran, tapi terutama bahasa Latin sangat sulit dipahaminya. Ia mulai studi seminari dalam usia yang sudah agak tua, 20 tahun. Dan itu menambah sulit perjuangannya. Ada penderitaan di sana. Tetapi menghadapi penderitaan semacam itu, Yohanes tidak pernah putus asa. Nah, ia rajin bersiarah, berdoa dengan perantaraan Santo Franciscus Regis agar bisa terbantu dalam mempelajari semua bidang studi, tentu saja terutama bahasa Latin. Nah, berkat doa-doanya ia berangsur-angsur mengalami kemajuan hingga menamatkan pendidikan seminari menengah dan masuk seminari tinggi. Suatu yang memang membuat dia bersuka cita, tapi segera dia memasuki lagi satu tahapan yang tidak mudah bagi dirinya. Nah, di jenjang seminari tinggi ia harus berjuang lebih keras lagi agar lolos dari kegagalan. Meskipun sudah berjuang keras, dia harus terus mengulangi setiap ujian karena nilai-nilainya tidak seperti yang diharapkan. Satu tantangan besar bagi dirinya di bidang studi. Nah, apa yang ia hasilkan dari studinya itu membuat pimpinan seminari sangat meragukan dia. Apakah orang dengan kemampuan studi yang lemah seperti ini dapat menjadi imam? Itu menjadi pertanyaan. Tetapi mereka pun tidak bisa mengeluarkan Yohanes karena kehidupan rohani yang sangat baik. Secara di bidang studi ia lemah, tapi di bidang rohani ia sangat kuat. Ia seorang imam, calon imam yang saleh, yang sangat rajin berdoa. Kehidupan rohaninya mantap. Nah, setelah melewati berbagai pergumulan, tantangan, kesulitan yang membuatnya menderita, akhirnya Yohanes pun dianggap layak dan ia kemudian ditabiskan menjadi imam pada tahun 1815. Pertimbangannya lebih karena hidup rohaninya yang sangat baik. Tapi dari segi ilmiah, dari segi kemampuan intelektual, dia tetap dianggap sebagai orang yang tidak mampu. Nah, ia kemudian ditempatkan oleh pimpinannya di Ars. Setelah menjadi imam, nah apa yang kemudian menjadi kebijakan dari atasannya ialah bahwa ia tidak boleh menerimakan sakramen pengakuan dosa. Tidak boleh melayani sakramen pengakuan dosa.
Kenapa? Karena dia dianggap tidak mampu memberikan bimbingan rohani kepada umat, mengingat kemampuannya yang uh, serba terbatas secara intelektual. Maka uskup berpikir jangan sampai dia kemudian memberikan nasihat yang salah kepada umat yang datang menerima sakramen pertobatan darinya. Jadi dia belum diperkenankan untuk itu. Nah, ini sekali lagi menjadi sesuatu yang membuat Yohanes menderita, menjadi imam tapi tidak dapat melayani sakramen pengakuan karena dipandang tidak mampu. Kecuali itu, karena keterbatasannya secara intelektual, pimpinannya merasa bahwa ia tidak bisa menjadi pastor di paroki-paroki kota. Ia akan mengalami kesulitan berhadapan dengan orang-orang kota yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas. Dan karena itu, kemudian pimpinan menempatkan dia di satu paroki yang sangat terpencil. Paroki Ars. Ini satu desa yang sangat terpencil, terbelakang di Prancis. Nah, paroki ini dianggap cocok bagi dia karena tingkat pendidikan umatnya yang tidak seberapa. Jadi kiranya tidak akan banyak menimbulkan kesulitan bagi Yohanes Maria Vianney mengingat kemampuan intelektualnya yang terbatas itu. Jadi pimpinan merasa daripada nanti dia kemudian merepotkan banyak umat di paroki kota, lebih baik dia dibuang ke tempat itu. Biar di sana dia kemudian melayani, berjumpa dengan orang-orang yang sederhana, tingkat pendidikannya tidak seberapa. Begitu pandangan dari pimpinannya. Nah, tapi segera nampak di sana bahwa ia seorang imam yang hidupnya begitu suci. Hidupnya penuh dengan pengorbanan diri. Hidup dan pelayanannya begitu berbuah dengan hal-hal yang baik untuk keselamatan jiwa-jiwa di sana. Awal tahun 1818, Pater Vianney ditugaskan sebagai imam paroki sebuah dusun kecil. Ia mengabdi di sana selama 41 tahun lamanya. Dan buahnya sungguh luar biasa. Ketika Pastor Yohanes Vianney memasuki paroki Ars, ia segera merasakan situasi dinginnya semangat spiritual umat Kristiani di sana. Misa harian hanya dihadiri oleh 2 atau 3 wanita tua. Kaum pria tidak pernah hadir dalam misa hari Minggu. Namun pada saat yang sama, kafe-kafe di desa itu selalu penuh dengan pengunjung yang datang untuk minum minuman keras, yang datang untuk dansa-dansi, yang datang untuk hal-hal yang justru bertentangan dengan iman Kristiani. Nah, iman kepercayaan umat di desa ini sangat lemah. Ada sikap masa bodoh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Dan itu sudah menjadi sesuatu yang sangat biasa. Dan itulah situasi yang dihadapi oleh Yohanes Maria Vianney. Inilah desa Ars pada waktu imam berumur 31 tahun mulai berkarya sebagai pastor paroki di sana. Dan sebagai imam muda, ia menderita menghadapi situasi umat yang seperti ini. Nah, menghadapi keadaan seperti ini, Yohanes Vianney bersimpul di depan altar berjam-jam lamanya, memohonkan kepada Allah untuk mempertobatkan parokinya, agar umat parokinya kembali kepada iman yang teguh, kembali pada praktek keagamaan yang benar. Ia sungguh menjadi pendoa yang luar biasa. Kesulitan-kesulitan yang ia hadapi, ia bawa dalam doa. Dan kesulitan melayani umat di sana, ia bawa dalam doa, memohonkan agar Tuhan yang empunya karya itu akan membantunya untuk mempertobatkan umat di situ. Nah, selain berdoa demi kebaikan umat ini, demi pertumbuhan iman umat, demi umat kembali kepada praktek agama yang sungguh benar, ia bukan hanya berdoa, tapi ia melakukan
ulah tobat yang ekstrim. Puasa berhari-hari, tidur di atas lantai yang keras tanpa penghangat ruangan, dan makan kentang rebus hanya sekali sehari. Demi umat yang ia layani, demi kebangkitan rohani umat ini, ada doa di sana, tapi juga ada ulah tapa. Sesuatu yang juga akan merugikan dia dari segi kesehatan. Membawa penderitaan banyak juga. Ya. Jadi praktek ulah tapa yang begitu keras sangat berpengaruh pada kesehatan Yohanes Maria Vianney. Doa terus ia panjatkan bagi orang-orang berdosa di Ars. Tetapi ia mengalami banyak penderitaan dari umat yang ia doakan. Ia mengalami fitnah, tapi ia juga mengalami gencarnya gangguan jahat. Ada kelelahan jasmani. Ia mengalami demam terus-menerus. Ia sungguh mengalami penderitaan ketika ia melaksanakan tugas panggilannya di Ars. Selama 10 tahun pelayanannya, ia mengalami banyak tuduhan, kecurigaan, ketidakpercayaan, fitnah, dan lebih menyakitkan lagi, itu juga datang dari rekan-rekan imamnya. Ia tidak hanya mengalami penderitaan karena sikap perilaku umatnya, tapi ia tidak mendapatkan dukungan dari rekan-rekannya. Dan itu membawa banyak derita. Orang yang tidak suka kepadanya mengkritisi aksi-aksinya dan menjadikan ia bahan olok-olokan. Ia bahkan pernah diancam dengan kekerasan. Pengalaman pelayanan pastoral yang sangat-sangat tidak enak, yang susah, yang tidak mudah. Tetapi semua keadaan itu tidak menjadikan Yohanes Maria Vianney sebagai orang yang sakit hati. Ia sabar. Kesabarannya menyentuh hati. Ia rela menanggung tahun-tahun yang penuh kepahitan itu. Tidak melarikan diri dari sana, tapi rela menanggung kepahitan itu. Kesabarannya luar biasa. Ia menderita, batinnya bergumul, tapi itu tidak ditampakkan keluar ketika ia menjalankan tugas-tugas pastoralnya. Hatinya tertusuk secara dalam, tapi ketika menjalankan tugas pastoral, ia menjalankan tugas itu sedemikian rupa sehingga orang tidak tahu bahwa ia sedang bergumul di dalam batinnya. Tahap demi tahap ia membenahi parokinya dengan coba membangkitkan semangat iman umat. Semangat kerja kerasnya semenjak kecil mendorongnya untuk berkhotbah dan mengajar umat tanpa mengenal lelah. Demi umat itu dia bekerja non-stop, tanpa istirahat, tanpa kenal lelah. Nah, oleh kerja kerasnya, dengan bantuan doa, dengan ulah tapa yang ia jalani, Yohanes yang dulu dianggap remeh dan dipandang dengan sebelah mata oleh banyak imam, kini dikagumi dan disanjung. Ia sampai pada
keadaan seperti ini melewati perjalanan yang sangat tidak mudah. Perjalanan yang membawa banyak derita. Desa Ars yang dahulu sepi sekarang menjadi tempat siaran terkenal bagi umat dari segala penjuru Prancis. Dari mana-mana umat datang ke Ars untuk merayakan Ekaristi dan mendengarkan khotbah pastor desa yang saleh itu. Dari orang yang dipandang lemah secara intelektual, berkat doanya, berkat ulatapannya, ia menjadi begitu sabar, ia begitu berkembang, dan kemudian menarik banyak orang untuk datang ke Ars untuk mendengarkan khotbah dari pastor yang saleh ini. Dia tidak hanya melayani sakramen-sakramen, tapi dia juga mendirikan sekolah dan rumah bagi anak-anak yatim piatu atau anak-anak yang miskin. Dia melayani sakramen, melakukan katekesi, semua terdorong oleh kasih kepada semua umat paroki. Devosi kepada sakramen yang maha kudus, coba ia kembangkan. Ia mendorong devosi itu. Kemudian ia mendorong, mengajar umat untuk melakukan pemeriksaan batin dan berdoa. Semuanya dilakukan dengan penuh kesabaran. Nah, oleh segala perjuangan itu, oleh doa dan ulatapannya, oleh kerja kerasnya, pertobatan-pertobatan di Ars menjadi kenyataan. Seorang warga Ars berkata, rahmat Allah yang begitu kuat, rahmat Allah begitu kuat, sehingga sedikit saja orang yang dapat menolaknya. Karena doa, karena ulah tapa, ia mendapatkan banyak rahmat. Dan rahmat itu membuat orang tidak dapat menolak dia. Apa yang ia katakan, apa yang ia pesankan, apa yang ia perjuangkan, diterima, dilaksanakan. Dan semuanya itu semata-mata karena bantuan rahmat Allah. Hidupnya sebetulnya mencerminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dalam suratnya juga pada umat di Korintus, Rasul Paulus mengatakan, Tuhan berkata kepada Paulus, rahmatku cukup bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam kelemahan Yohanes Ars, kuasa Allah menjadi sempurna. Dalam kelemahannya di bidang intelektual, Allah justru menyempurnakan dia. Berkat doa, berkat ulatapa, berkat kerja kerasnya. Hal yang sangat-sangat kemudian menjadi sesuatu yang sangat kuat dalam kehidupan Yohanes Maria Vianney adalah sakramen tobat. Baginya pelayanan merupakan mati raga yang paling besar. Suatu bentuk kemartiran dalam art jasmani. Karena panas, dingin, atau pengap udara dalam kamar pengakuan. Padahal ia ada di sana selama berjam-jam. Ia juga mengalami kemartiran secara moral. Karena ia sendiri menderita akibat dosa-dosa yang diakukan kepadanya. Ia menderita karena kurangnya rasa sal dari orang yang datang mengakui dosa kepadanya. Itu merupakan satu kemartiran. Pada bulan-bulan musim dingin, Pater Vianney melewatkan hingga 12 jam sehari dalam kamar pengakuan. Dalam bulan-bulan musim panas, meningkat hingga 16 jam sehari. Terkadang ia harus melayani 400 pengakuan dosa dalam sehari. Sesuatu yang sangat tidak mudah. Tinggal dalam ruang pengakuan yang begitu pengap dan harus mendengarkan pengakuan dosa umat sebanyak 400 orang sehari. Saya jadi ingat pengalaman waktu tahun kerahiman Allah.
di mana orang datang berbondong-bondong pengakuan dosa. Pengakuan dosa yang kami lakukan dari jam 6 sampai jam 1 pagi. Sangat-sangat menderita. Duduk sudah tidak mungkin, kemudian berdiri sambil berdiri mendengarkan pengakuan dosa, coba berduduk lagi, dan itu sangat melelahkan. Sampai jam 1 itu umat masih datang untuk pengakuan dosa. Nah, saya dapat membayangkan betapa menderitanya Yohanes Maria Vianney berjam-jam 12 jam di musim dingin, lalu kemudian musim panas 16 jam sehari ia duduk di sana mendengarkan pengakuan 400 orang. Itu sangat melelahkan. Kemudian, meskipun ada rekan imam yang meremehkan kemampuan dan iri hati kepadanya, Yohanes tetap setia melaksanakan pelayanan sakramen taubat. Imam-imam yang meremehkan kemampuan secara intelektual dan merasa bahwa dia tidak pantas untuk pelayanan sakramen taubat, tapi Yohanes tetap setia melaksanakan pelayanan sakramen taubat itu. Ia tidak terganggu oleh sikap rekan-rekan imamnya. Ia memang menderita karena sikap rekan imamnya, namun ia berujar, pertentangan menghantar kita ke kaki salib, dan salib menghantar kita ke pintu gerbang surga. Dia melihat itu dengan kacamata rohani, bahwa semua pertentangan itu menghantar dia ke kaki salib, dan salib itu mengantar dia ke pintu gerbang surga. Dan karena itu ia menjalani semuanya dengan tabah dan sabar. Dia tidak hanya melayani sakramen tobat dengan rajin, tapi ia juga mengajak umat untuk mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi sesudah mereka menerima sakramen tobat. Karena baginya hanya melalui sakramen pertobatan, keikutsertaan dalam Ekaristi akan mencapai kepenuhan daya penebusannya. Yohanes biasa memulai setiap harinya dengan pelayanan pengampunan dosa, kemudian ia akan menghantar para penitanya yang telah diperdamaikan itu ke perjamuan Ekaristi. Di hadapan tabernakel ia bisa melewatkan berjam-jam lamanya dalam sembah sujud, entah dini hari atau sore hari. Meskipun ia saleh, ia tidak luput dari gangguan setan. Ia sering tidak bisa tidur karena gangguan setan di malam hari. Gangguan setan yang menyiksa ini dialami imam dari Ars sepanjang tahun 1824 hingga 1858, 1 tahun sebelum ia meninggal. Dan itu beratus-ratus kali dalam setahun. Namun Yohanes tidak takut karena gangguan itu. Karena ia tahu gangguan itu adalah pertanda bahwa sesudah kejadian gangguan itu akan datang pendosa berat yang mau bertobat. Akan datang banyak orang yang bertobat. Pelayanan yang begitu banyak membuat kesehatan imam juga secara perlahan-lahan namun pasti menurun. Selain itu, padatnya pelayanan membuat Pastor Yohanes Vianney hampir tidak punya waktu untuk berdoa secara personal. Salah satu hasrat yang paling besar pada hari tuanya adalah untuk diperkenankan pensiun dan tinggal di biara para rahim, di mana ia dapat mempunyai waktu untuk berdoa dan melakukan pertobatan sebelum dipanggil Tuhan. Dia mengajukan permohonan pembebasan tugasnya kepada atasan, tetapi ditolak. Itu dilakukan 3 kali, tapi itu ditolak. Beberapa kali Pastor Desa ini mencoba melarikan diri dari Ars, antara lain karena sakit serius yang dideritanya. Namun dengan cepat dia disadarkan bahwa Allah memanggil dia untuk tetap tinggal di Ars, dan dia pun kembali ke Ars. Nah sekarang, sesudah melihat perjalanan Yohanes Maria Vianney dari seorang imam muda menuju imam yang makin tua dan makin lelah karena begitu banyak tantangan, kesulitan, pergumulan yang ia hadapi, kita masuk pada satu pernyataan yang luar biasa. Menderita dengan penuh kasih adalah tidak lagi menderita. Yohanes
Santo Yohanes Maria Vianney mengalami banyak penderitaan, baik dalam hidup maupun pelayanannya. Penderitaan-penderitaan itu berupa kesulitan dalam studinya, terutama dalam bahasa Latin, yang membuatnya hampir gagal dalam ujian imamat. Itu sesuatu yang merupakan penderitaannya. Penolakan dari beberapa rekan imam yang meragukan kemampuannya dan bahkan menuduhnya melakukan praktik-praktik mistik yang aneh. Itu berkaitan dengan ulah tapanya yang sangat-sangat berlebihan, sangat berat. Kemudian sebagai pastor paroki di Ars, ia menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari dalam ruang pengakuan dosa, bahkan hingga 16 jam sehari pada musim panas. Tidur hanya 4 jam setiap malam, dan dia harus bangun pagi-pagi lagi untuk menerimakan sakramen pertobatan. Itu ia bukan hanya menderita fisik, tapi juga menderita secara moral. Karena berhadapan dengan orang-orang yang dosanya sangat-sangat berat dan kurang ada rasa sesal. Berpuasa melakukan banyak pengorbanan untuk melayani Tuhan dan sesama. Puasa yang juga sangat keras. Itu membawa penderitaan secara fisik juga. Ia sering mengalami gangguan setan, baik secara fisik maupun spiritual di malam hari. Dan itu membuatnya tidak bisa berserah cukup di malam hari. Setelah sepanjang harinya bekerja tidak henti. Tidur malam tidak banyak, dan tidur malam yang tidak banyak itu dibuat jadi lebih berkurang lagi karena gangguan dari setan, baik secara fisik maupun secara spiritual di malam hari. Ia memiliki kerinduan untuk hidup menyendiri dan berkontemplasi di sebuah biara. Satu kerinduan yang sangat kuat ketika ia sudah memasuki usia senja. Namun gelombang umat yang memprotes rencananya itu akhirnya membuat Pastor Yohanes Jane membatalkan keinginannya. Jean membatalkan keinginannya. Nah, mengalami semua penderitaan itu dengan tabah, Yohanes berujar, menderita dengan penuh kasih adalah tidak lagi menderita. Semua penderitaan yang ia hadapi, ia terima, ia hadapi dengan kasih. Dan itu membuat dia mengatakan, saya tidak lagi menderita ketika derita itu saya hadapi dengan kasih. Nah, apa maksudnya? Nah, menurut Santo Yohanes Vianney ada dua cara untuk menderita. Menderita dengan cinta dan menderita tanpa cinta. Penderitaan tanpa cinta akan menimbulkan kepahitan dan keputusasaan. Orang merasa sangat terbebani kalau penderitaan dihadapi tanpa cinta. Sementara penderitaan dengan cinta, terutama ketika dipersembahkan kepada Tuhan, akan menjadi sarana menuju sarana pertumbuhan rohani dan jalan menuju surga. Kita masih ingat pernyataannya ketika ada pertentangan dengan para imam lainnya, mengatakan pertentangan itu membawa dia di kaki salib, dan salib itu membawa dia menuju pintu gerbang surga. Penderitaan dengan cinta ketika dipersembahkan kepada Tuhan akan menjadi sarana pertumbuhan rohani dan jalan menuju surga. Santo Yohanes Vianney mengillustrasikan hal itu dengan contoh dua orang penyamun yang disalibkan bersama Yesus. Yang satu menerima penderitaannya dengan pertobatan dan dijanjikan surga. Sementara yang satu lagi menolak dan mati dalam keputusasaan. Yang satu menerima penderitaan dengan cinta. Cinta yang membawa pada pertobatan. Yang lain menerima penderitaan tanpa cinta. Dan ia putus asa. Ketika kita menerima penderitaan dengan kasih,
kita berpartisipasi dalam penebusan Kristus. Dan penderitaan itu menjadi sarana pemurnian dan pengudusan. Ketika seorang menghadapi penderitaan dengan cinta dan penerimaan, penderitaan itu tidak lagi terasa sebagai beban yang berat. Artinya apa? Rasa sakit yang dialami karena penderitaan itu, kesulitan itu tetap ada. Tetapi dengan sikap hati yang penuh kasih, penderitaan tersebut dapat diubah menjadi pengalaman yang lebih bermakna dan membawa kedamaian. Ketika seorang melihat makna penderitaan itu, ketika seorang melihat tujuan akhir penderitaan itu, maka penderitaan tidak lagi menjadi satu beban yang menyiksa, tapi menjadi satu beban yang dipikul dengan sukacita. Karena ia tidak lagi memikulnya sendiri, ia memikul bersama dengan sang cinta, yaitu Yesus, yang berkata, yang mengundang semua saja yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya. Banyak akan ringan. Justru karena apa? Justru karena kasih itu mempertemukan dia dengan sang kasih. Dan sang kasih memberikan kekuatan kepadanya. Sehingga dia mampu memikul beban itu. Beban itu tidak lagi menjadi sesuatu yang menyakitkan, yang membebani, tapi dibawa dengan penuh sukacita. Ada derita di sana, tapi derita itu tidak lagi diterima sebagai suatu siksaan, tapi diterima dengan syukur, karena dia tahu jalan ini adalah jalan menuju surga. Sebab jalan menuju surga itu jalan yang sempit, jalan yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam, jalan yang tidak enak. Tapi itulah jalan yang membawa damai, jalan yang membawa sukacita. Nah, penderitaannya dilandasi kasih mengubah cara pandang seorang terhadap penderitaan itu sendiri. Penderitaan menjadi jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri, tentang Tuhan dan sesama. Kasih, baik itu kasih kepada Tuhan sesama maupun diri sendiri, memberikan kekuatan untuk bertahan, untuk kuat, untuk tidak lagi melihat penderitaan sebagai suatu beban, tapi sebagai suatu berkat, berkat yang membawa dia kepada keselamatan. Nah, ucapan Yohanes Vianney bahwa menderita dengan penuh kasih adalah tidak menderita lagi, adalah penegasan imannya akan Kristus yang menderita di kayu salib. Salib itu berat. Salib itu membawa derita. Tapi derita itu dipikul. Tidak lagi sebagai sesuatu yang sangat membebani. Bahwa seperti Kristus yang menerima penderitaan dengan kasih umatnya juga dapat menemukan kekuatan dan sukacita dalam menghadapi penderitaan hidup. Penderitaan yang dihadapi dengan penuh kasih pada akhirnya dapat membawa pemurnian dan pertumbuhan rohani. Orang dilepaskan dari kelekatan-kelekatan. Ketika orang lepas dari kelekatan-kelekatan, beban penderitaan tidak lagi menjadi sesuatu yang membebani. Penderitaan menjadi sesuatu yang membebani ketika orang melekat pada kesenangan-kesenangan yang pernah dialami. Melekat pada orang-orang yang pernah begitu baik kepada dia. Kelekatan-kelekatan itu justru yang menyiksa. Saya ingat akan seorang ibu yang begitu melekat pada anaknya, dan ketika anaknya meninggal, ibu itu sangat menderita. Sangat menderita. Ia sangat menderita sampai membenci Tuhan. Dan itu terjadi karena apa? Karena kelekatan. Ia sebetulnya tidak mengasihi anaknya, tapi ia
melekat pada anak itu sedemikian rupa karena anak itu membawa kepuasan bagi dirinya. Dan ketika anak itu meninggal, ia sangat-sangat menderita. Peristiwa itu bukannya membawa dia pada satu sikap iman penyerahan kepada Tuhan, tapi membuat dia membenci Tuhan. Ada seorang istri yang begitu melekat pada suaminya, dan ketika suaminya meninggal, dia merasa kehilangan segala-galanya, sangat menderita karena itu. Nah, penderitaan terjadi karena kelekatan. Kalau ia sungguh mencintai suaminya dengan cinta yang sejati, cinta sejati itu membebaskan dia. Ia akan mengikhlaskan suaminya pergi, kematian tidak membawa derita, tapi kematian yang mengajak dia untuk menjadi pribadi yang berpasrah pada Tuhan. Dan ucapan Yohanes tidak berarti bahwa derita yang dijalani dengan kasih akan menghilangkan rasa sakit dan orang tidak menderita lagi. Penderitaan rasa sakit tetap ada, namun cara pandang sikap hati terhadap penderitaan tersebut berubah. Dengan kasih, penderitaan dapat diangkat ke dimensi yang lebih tinggi, menjadi sarana untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan sesama. Bagi Yohanes Pianai, penderitaan yang dialami dalam konteks pelayanannya kepada umatnya justru mempererat ikatan kasih dan menciptakan pengalaman spiritual yang mendalam. Bagi Yohanes Pianai, penderitaan yang dilandasi kasih kepada umat yang membawa kepada kebahagiaan lebih besar daripada kebahagiaan yang dicari semata-mata untuk dirinya sendiri. Dalam kata-katanya tentang penderitaan, Yohanes berkata, suatu hari seorang religius, seorang biarawan yang baik hati mengeluh kepada Kristus karena ia dianiaya. Katanya, ya Tuhan, apa yang telah engkau lakukan hingga aku diperlakukan seperti ini? Kristus menjawabnya, dan aku, apakah yang telah aku lakukan hingga aku digiring ke Kalvari? Maka mengertilah orang religius itu. Ia menangis sedih dan memohon ampun, dan tak berani mengeluh lagi. Orang-orang duniawi merasa sangat sedih ketika harus menghadapi salib. Sebaliknya orang-orang Kristen yang saleh merasa sangat sedih ketika mereka tidak menjumpai salib. Orang-orang Kristen hidup di tengah salib-salib, bagaikan ikan hidup di tengah laut, kata Yohanes Maria Vianney. Di akhir kata-katanya tentang penderitaan, Yohanes Vianney berkata, aku puas difitnah, aku puas ditentang, aku puas dihantam. Oh, betapa aku sungguh memiliki salib-salib. Aku memilikinya hampir lebih daripada yang sanggup aku pikul. Kemudian aku mohon rahmat untuk mencintai salib-salib itu. Dan aku bahagia. Aku berkata kepada diriku sendiri, sungguh tidak ada kebahagiaan selain dalam salib. Aku tidak perlu berpikir dari mana salib-salib itu berasal. Mereka berasal dari Tuhan. Pasti salah Tuhan yang memberi kita cara ini guna membuktikan kasih kita kepadanya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih, Mo Celsius.